pelajaran pendidikan Pancasila yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi membangun budaya taat hukum dan tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat dan kedua menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Bagus sekali. Ya, nah untuk peta konsepnya yang akan kita pelajari yaitu ada dua. Yang pertama membangun perilaku taat hukum dan kedua menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah untuk hari ini yang akan kita pelajari hanya yang pertama yaitu membangun perilaku taat hukum yang terdiri dari satu, membangun kesadaran hukum, kedua, menerapkan perilaku taat hukum, dan ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu menginginkan kalian memperhatikan gambar berikut. Nah, di sini Ibu menyiapkan ada 6 gambar. Dari 6 gambar ini, menurut kalian, manakah perilaku yang taat hukum dan tidak taat hukum? Nah, benar sekali. Dari keenam gambar ini yang menunjukkan perilaku taat hukum itu ada pada nomor 2, nomor 4 dan nomor 6. Sedangkan yang tidak taat hukum itu dijabarkan dalam gambar nomor 1, nomor 3 dan nomor 5 ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perilaku taat hukum itu tidak hanya di masyarakat ya, tetapi bisa kita mulai dari sekolah, kemudian bagaimana kita ke sekolah dengan menggunakan seragam yang baik, kemudian ketika kita ke sekolah kita taat peraturan lalu lintas, dan ketika kita ingin sesuatu, maka kita antri ya, ini budaya antri yang harus selalu kita budayakan. Kemudian perilaku yang tidak taat hukum ini sangat sering sekali kita lihat ya bagaimana ada anak-anak yang di bawah umur, kemudian mereka sudah mengendarai sepeda motor, belum lagi mereka tidak menggunakan helm pada saat di jalan dan yang paling menurut kalian mungkin ini perilaku yang kecil ya, yaitu menyontek, bayangkan. Jadi ternyata menyontek itu juga termasuk perilaku yang tidak taat hukum. Baik, selanjutnya di sini Ibu menyiapkan beberapa pertanyaan. Jadi ini pertanyaan agar memantik kalian untuk lebih memahami tentang materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, dan ini Ibu ingin kalian menjawabnya sesuai dengan hati nurani kalian ya, betul ya, jujur ya. Pertama, apakah kalian pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah? Oke, jujur ya, pernah atau tidak. Kemudian masalah apa saja yang terjadi apabila banyak peserta didik tidak disiplin. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara membiasakan agar disiplin menjadi membudaya. Nah, ketiga pertanyaan ini Ibu harap kalian bisa menjawab dengan jujur, sehingga kalian bisa tahu, oh saya ini melanggar atau tidak. Selanjutnya kita masuk di materi. Materi yang pertama yaitu membangun kesadaran hukum. Yang pertama, kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Ciri-cirinya yaitu satu, taat hukum dilaksanakan oleh semua kalangan, kemudian hak dan kewajiban dipahami dengan baik, dan ketiga, rendahnya tingkat pelanggaran hukum. Kemudian dua, tujuan hukum. Tujuan hukum tidak terlepas dari penyusunan dan pelaksanaan norma hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejalan hukum, dapat dilaksanakan, dan keterbukaan. Selanjutnya, dalam tujuan hukum juga itu ada teori. Ada teori keadilan, teori utilitas, teori gabungan, teori ketertiban, dan semuanya itu tujuannya adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Nah, berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa satu, menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan, menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di lingkungan masyarakat, dan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Nah, sumber hukum ternyata itu ada dua. Ada sumber hukum tertulis dan ada sumber hukum yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tertulis itu dituangkan dalam undang-undang, sedangkan yang tidak tertulis itu seperti adat atau kebiasaan masyarakat.
Nah, sumber hukum kalau yang tertulis itu mulai dari Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, sampai dengan peraturan kota atau kabupaten. Nah, kemudian sedangkan yang tidak tertulis itu bisa masuk dalam norma, yaitu norma agama, kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Nah, ini yang berlaku dalam sebuah masyarakat dan karena dia sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi hukum yang tidak tertulis. Kemudian, nah sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu berharap, kalian bisa menjelaskan atau menjawab soal yang telah Ibu siapkan. Silakan kalian menuliskan contoh perilaku taat hukum dan tujuan atau manfaatnya dalam pendidikan, kesehatan, kebebasan beragama, lalu lintas, dan sosial kemasyarakatan. Nah, Ibu berharap dengan materi ini kalian bisa paham, kalian bisa mengulang lagi materi ini sehingga kalian lebih memahaminya dan bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Terima kasih semuanya. Ini referensinya ya, jadi kalian bisa melihat judulnya Ibu ambil dari mana, buku referensinya di mana. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Kalian hebat semuanya. Ibu yakin kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Dan sampai ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.